Bunda nggak ikutannya sama urusannya Doktif. Kalau memang dia membutuhkan bantuan, ya silakan hubungi Bunda duluan gitu aja. Saya sih prinsipnya gitu. Saya masuk ke dalam satu masalah berarti karena saya diminta. Tapi kalau saya ujuk-ujuk masuk apa sih namanya nggak diminta, ya itu bukan gue banget pemirsa. Kan gue punya waktu masa habis buat mikirin orang lain. Ya enggak aja kadang-kadang. Bukan, Denny Siregar bukan orang PDI. Bukan, Denny Siregar bukan orang PDI Perjuangan. No, bukan. Tapi Bunda kenal sama Denny Siregar. Thank you. Bunda nggak kenal. Siapa pengamat politik? Kalau tukang nimbrung mungkin. Tapi kalau dibilang dianya adalah aktivis, enggak. Kenal dengan aktivis mungkin. Kalau Denny Siregar aktivis di media sosial. Dia juga beberapa kali turun ke lapangan. Denny Siregar itu Bunda kenal dari zamannya Ahok. Pada saat lagi Pilkada DKI. Ya nanti kalau dia nyala tanya aja Roni yang mana. Yang pasti tadi udah Bunda kasih tahu Roni Talapesi tidak pernah ada satu wadah hukum dengan dia dan apa dia pendirinya nggak ada. Aktivis sama pengamat politik berbeda kah? Beda. Kalau aktivis lebih ke arah politik praktis yaitu seperti parlemen jalanan. Kalau pengamat politik dia berdasarkan ilmu yang dia miliki, dia melakukan analisa situasi politik baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Gitu. Thank you Andriani. Jadi tadi aku udah jelasin ya bedanya ya. Kalau Bunda termasuk oportuniskah Bun? Maaf tanya. Saya sampai dengan saat ini adalah di PDI Perjuangan. Saya tidak lompat kiri, lompat kanan. Yang namanya oportunis itu melompat ke kiri, ke kanan untuk semua dia masukin. Itu namanya oportunis. Ya, mohon maaf Bunda nggak pernah jadi oportunis. Ya Balola. Kalau Balola pernah nggak jadi oportunis? Atau Balola oportunis? Nggak pragmatis. Saya loyalis PDI Perjuangan. Saya loyalis Ibu Megawati Soekarno Putri Balola. Tegak lurus. Beda. Kalau pragmatis itu pikirannya terkunci. Saya nggak terkunci pikiran saya. Buktinya saya tetap membantu di luar orang pasti partai saya. Karena prinsipnya adalah atas dasar kemanusiaan. Contohnya sekarang, siapapun yang mengalami ketidakadilan hukum, tebang pilih, itu saya bantu.
Pragmatis tidak seperti itu Mbak Lola. Kalau Mbak Lola di mana partainya? Dan saya juga tahu kok ketika Pilpres bagaimana sikap politiknya Nikita Mirzani kan nggak ngedukung Mas Ganjar. Saya pendukung Mas Ganjar, tapi saya tidak melihat dari sisi itu. Saya melihatnya adalah bahwa ini perempuan kok kenapa dia dikeroyok rame-rame untuk masalah hukum yang sebenarnya bisa diselesaikan tanpa harus melalui jalur hukum. Begitu. Mana Mbak Lola? Paham apa yang saya sampaikan? Terus kenapa kamu masih bertanya Mbak Lola? Kamu nggak kenal saya? Oke Sandriani, thank you. Prinsipnya saya ngebantu orang tidak memilih saya harus lihat partainya, saya harus lihat agamanya, nggak gitu. Kalau nolong orang ya dari hati panggilan, begitu. Saya ngelihat ada orang dikeroyok ibu orang tua tunggal, ya. Kemudian saya ngelihat bagaimana dia harus berjuang buat anak-anaknya, masa saya tutup mata? Kan gitu. Ya saya bantulah. Itu. Jadi membantu dengan hati itu lebih bagus. Sehingga apa sih namanya ketika kamu melakukan sesuatu itu betul-betul dengan mengerahkan segala kemampuan kamu. Iya benar, dia dikeroyok rame-rame. Dan juga saya marah banget dengar kata-kata dikatakan, saya nggak tahu ditujukan ke siapa, tapi jangan bilang ibu biadab, itu nggak boleh. Don't judge the book by its cover. Jangan pernah menilai orang dari penampilan luarnya. Ya mungkin kelihatannya Nick Mir kayak begitu, tapi apapun alasannya Nick Mir itu berjuang untuk anak-anaknya. Dia nyanyi kemana-mana, dia berdagang, kemudian dia juga berdagang kosmetik. Bahkan dia bukan hanya ikut menjual, mempromosikan, berikut sampai Bunda ngeliat ya dia ikut ngepak, ngirimin. Terus kemudian juga menghadapi masalah anaknya dia berupaya untuk apa sih namanya tabah tangguh. Itu nggak semua orang bisa kayak gitu loh. Kalian coba ya kalau ngalamin seperti yang dialami nama Nick Mir. Aduh, Bunda nggak yakin kalian sekuat Nick Mir tuh. Apalagi kemarin anaknya sakit. Ya, itu bukan hal yang mudah. Dari mulai kelahiran anak yang paling bungsu, Bunda cermati itu, ikutin itu semuanya, persoalan-persoalannya. Itu perempuan tangguh, hebat, benar. Mentalnya tuh bener-bener udah teruji tuh. Gak semua perempuan bisa seperti dia, beneran. Gak semua perempuan bisa seperti dia. Yakin Bunda. Ya kan perbedaannya orang-orang juga banyak yang huru hara. Bedanya mungkin gak diliput sama media. Gitu aja. Dalam rumah mana sih yang gak pernah huru hara? Saya tanya coba. Setiap rumah pasti ada huru haranya. Cuman ada yang bisa ngumpetin, ada yang gak bisa ngumpetin. Ya kalau Nick Mir kebetulan gak bisa ngumpetin. Karena apa? Ya emang dianya public figure. Ya kelihatan sama orang.
Iya bener Elviana. Udah dianya seperti itu dan dia juga selalu menyisihkan rezekinya untuk ngebantu orang lain. Itu fakta. Karena dia merasakan bagaimana sakitnya ketika dia sedang terpuruk. Jadi ketika dia mempunyai rezeki, dia bagi ke orang lain. Ada yang kayak dia, jarang. Mungkin hitungannya jempol. Jangan ngata-ngatain orang lah, udah nggak boleh. Ya, belum tentu diri kita sempurna. Apapun alasannya, Nikmir seorang ibu yang baik. Dia betul-betul mengasuh anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, membiayai. Ingat loh, biaya. Aman dipikir biaya pendidikan biaya pendidikan anak murah. Boh. Iya, dia hatinya gampang tersentuh itu orangnya tuh. Nikmir itu gampang tersentuh orangnya hatinya. Kalau ngelihat orang kesusahan dia pasti langsung mengulurkan tangan itu. Kalau ngatain Nikmir huru-hara itu Alvino aja udah mau bikin huru-hara di sini. Ya kan Alvino, dengan kamu berkomentar seperti itu kan kamu sebenarnya pengen huru-hara. Kamu punya malu nggak sih? Kamu membenci orang yang tidak kamu kenal secara pribadi. Ya, kamu membenci orang terus kemudian kamu ngatain bahwa Nikmir huru-hara. Loh, kamu sendiri melakukan apa barusan di sini? Kan kamu menghujat orang lain. Iya, Nikmir itu yang paling berani itu, Balola. Aduh, ini kalau yang kayak gini nih aku blok aja ya. Susah orang kalau udah di hatinya tuh ditanamkan kebencian. So, kalau ngeliat orang lain salah aja semuanya. Kayak dirinya paling bener suci gitu. Saya udah blok ya itu Alvino. Udah saya blok gitu. Ngomongnya kayak apa itu? Gak malu apa? Kalau kamu lelaki kamu malu loh ngatain perempuan yang seorang ibu. Kamu lahirnya dari ibu, bukan dari bapak. Yang kamu musuhin tuh ibu-ibu. Aduh, lelaki. Wahai lelaki, namamu Alvino berarti laki. Masa laki begitu sama perempuan? Lagian lu musuhin orang yang gak kenal lo. Iya, benci sama orang yang gak dikenal. Ada-ada aja deh. Kadang-kadang. Kayak macam gangguan ini ODG. Ya ODGJ aja kau itu. Nggak kenal sama orang kau benci. Hanya ODGJ yang kayak gitu. Jangan kayak gitu. Nggak kenal orang, ya bukan berarti seenakmu aja ngatain orang. Nggak boleh sama sama perempuan kayak gitu. Kalau kalau kau sebagai perempuan, sebagai ibu, coba kau bisa nggak kayak modelan Nikmir survive sendirian? Dia survival loh. Dia survival, dianya, hai Mimi. Dia survival banget sebagai ibu.
Kalau Bunda sih jujur aja secara pribadi senengnya udah damai aja deh. Kalau ada yang punya masalah dengan apa sih namanya overclaim, terus kemudian skincare ya yang merasa dirugikan aja yang berperkara. Jangan diaduk-aduk ke Nikmir gitu loh. Karena kalau kosmetiknya Nikmir kan pabriknya di Korea. Dan juga udah dapat izin BPOM, izin edar. Gitu. Iya bebal benar kalau kayak gitu. Mudah-mudahan aja nanti hari Kamis putusannya gugatan ditolak. Artinya udah itu sidang terakhir. Itu. Biar supaya bisa lah itu Nikmir nanti refreshing sama anak-anaknya. Kedua belah pihak lah. Gitu. Baik pihaknya pelapor maupun terlapor. Biar bisa dua-duanya kembali ke kehidupan masing-masing. Dan mereka belajar bahwa kalau membuat berteman itu harus dipilih-pilih, dilihat, dan juga jangan mau diprovokasi untuk satu masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, damai. Ya, harapannya Bunda sih kayak gitu. Ya kalau ada yang koar-koar seperti itu tuh, nanti dia sendiri yang akan menghadapi masalah hukum karena ingat ya, yang dicabut adalah gugatan Wan Prestasi. Semua laporan di Polres Jakarta Selatan, laporan Nikmir tidak ada yang dicabut. Dan kemudian tidak ada pernyataan Nikmir memaafkan orang yang sudah menghujat ibunya. Nggak ada. Bahkan adiknya sendiri udah ngomong bahwa mereka akan melakukan tindakan hukum buat siapapun yang menghujat ibu mereka. Ya siapa yang terima ibunya dihujat? Kan gitu. Tentu nggak terima. Nah makanya aku bilang, jangan blunder ngata-ngatain orang, padahal nanti sesudah selesai, mereka berdamai, kamu yang digugat, kan gitu.